Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk anak-anakku sekalian. Ya, untuk kali ini kita bertemu dengan kalian semua ya, kelas 4 ya. Maka untuk hari ini kita akan mencoba membahas materi kelas 4. Kebetulan kelas 4 kali ini memakai kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka yang dimana kurikulum baru ini sebagai cobaan untuk tingkat dasar, yaitu di Madrasah Imi Baitul Mubarak itu kelas 1 dan kelas. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke materi. Itu pertama, permainan invasi. Apa sih itu permainan invasi? Permainan invasi adalah permainan yang dilakukan oleh setiap tim untuk berusaha mencetak skor atau memasukkan bola ke gawang ataupun ke keranjang. Adapun kali ini kita akan membahas permainan invasi. Itu yang pertama, permainan sepak bola ya. Kita akan membahas permainan sepak bola yang dimana kita tidak membahas secara rinci, namun sekedar pengetahuan kita membahas secara global permainan sepak bola. Kita ketahui bahwa setiap anak-anak terutama itu pasti ya, anak laki-laki terutama itu pasti menyukai permainan sepak bola. Materi yang kita bahas itu yang pertama adalah taktik permainan sepak bola ya. Yang pertama adalah gerak dasar menendang bola, yang kedua gerak dasar mengoper bola, yang ketiga gerak dasar menghentikan bola, dan yang keempat gerak dasar menggiring bola. Adapun permainan sepak bola yang lain seperti ada lemparan dalam dan sebagainya itu masuk di dalam 4 ringkasan dari taktik permainan sepak bola ya. Kemudian permainan invasi yang kedua yaitu permainan bola tangan. Nah, ini hampir sama dengan permainan sepak bola, cuman perbedaannya kalau permainan sepak bola itu menggunakan kaki, sementara permainan bola tangan menggunakan tangan ya, jangan terbalik ya. Permainan sepak bola menggunakan tangan, permainan bola tangan menggunakan kaki, tapi intinya sama, membawa bola untuk memasukkan ke dalam gawang ya. Bedanya tadi antara kaki dan tangan serta jumlah pemain dan taktiknya juga berbeda. Yang pertama yaitu untuk permainan bola tangan, itu gerak dasar melempar bola, gerak dasar menangkap bola, serta gerak dasar menggiring. Baiklah, untuk anak-anakku sekalian, kita langsung membahas tentang taktik permainan sepak bola ya. Tetapi sebelum kita membahas taktik, kita perlu ketahui dulu ya, dalam permainan bola itu yang pertama kita harus tahu jumlah pemain serta lapak permainannya ya. Jangan seperti biasanya kita kadang-kadang bermain dengan jumlah pemain yang tak terbatas ya, dan waktu juga tak terbatas kadang ya. Kalau dulu anak-anak itu bermain sepak bola itu lama permainan
ditentukan oleh yang punya bola. Kalau yang punya bola pulang ya berarti itu permainan selesai. Itu dulu ya. Tapi kita senang-senang saja, itu bahagia karena permainan itu hakikatnya kita berbahagia ya. Dalam permainan sepak bola itu menyenangkan sebenarnya ya. Kemudian lapangan sepak bola ini kita membahas tentang ini sekedar pengetahuan saja, barangkali nanti kalian jadi pengurus sepak bola atau federasi ya, atau memiliki tim ya, bahkan mungkin jadi pemain sepak bola yang ternama, kan tidak tahu ya. Nah, yang penting cita-cita boleh setinggi langit. Untuk jumlah pemain sepak bola itu setiap tim ya ada 11 orang ketika dalam permainannya. Beda dengan timnya. Kalau kita punya tim namanya tim kencur atau apa ya, itu kan harus menyediakan pelatih, official, pemain inti, pemain cadangan ya. Tapi ini yang kita bahas adalah permainan ketika sedang dalam pertandingannya, itu 11 pemain ya. Yang jelas ada penjaga gawang juga ya. Kemudian untuk waktu ya, durasi permainan dalam permainan sepak bola itu waktu normal 2 kali 45 menit. Maksudnya di situ dua babak, itu babak pertama, babak kedua. Nah, kalau kita belum tahu babak satu, babak kedua ya, karena kalau kita bermain sepak bola ya hanya mengatakan wah pindah gawang ini waktunya, tapi tidak tahu waktunya. Bahkan mengatakan pindah gawang, gawangnya di bawah itu kan. Nah, kita itu permainannya seperti itu. Tapi untuk aturannya itu yang dimaksud dengan pindah gawang itu kipernya yang pindah, bukan gawangnya yang pindah ya. Iya. Atau babak satu, babak kedua itu waktu normal 2 kali 45 menit, satu babak 45 menit, babak kedua juga 45 menit, itu waktu normal. Tapi di situ ada waktu tambahan ya, tidak hanya satu babak cuma 45 menit saja, ada minimal 1 menit ya, maksimal bisa sampai 5, atau bahkan pernah itu saya menyaksikan permainan sepak bola sampai 9 menit babak waktu tambahannya, bukan babak tambahan, waktu tambahan ya. Di babak kedua itu ya sampai 9 menit, itu kan pemain udah kecapean. Jadi, nah, lama atau sedikitnya waktu tambahan itu tergantung dari masing-masing babak itu banyak waktu yang terbuang atau tidak. Seperti hanya banyak terjadi pelanggaran ya, atau yang lainnya ya, yang menjadikan permainan itu perlu waktu tambahan. Kemudian yang kedua, dalam permainan sepak bola waktu ada namanya babak tambahan ya. Jadi tidak hanya 2 babak, ada babak tambahan. Itu biasanya terjadi kalau sudah ada 2 kali 45 menit waktu normal masih belum menciptakan gol, sudah ditambah waktu tambahan tidak gol, dan waktunya habis waktu tambahannya, maka di babak kedua habis sudah ada babak tambahan, itu biasanya 2 kali 15 menit. Jika di waktu tambahan itu belum juga menciptakan gol, maka
ada yang namanya adu penalti ya. Loh, masa kita bermain sepak bola tidak bisa memasukkan gol ya. Ya. Dan yang kedua, permainan sepak bola itu golnya tidak terbatas ya, tidak dibatasi. Poinnya tidak terbatasi. Ya, tidak seperti permainan bola voli itu kan poinnya dibatasi. Sedangkan sepak bola silahkan mau skor ya, skornya mau berapa terserah ya. Ya, mau 40-0 atau 60-0 itu kan bebas. Ya, tapi belum ada di dalam catatan dalam permainan sepak bola itu 60-0 atau 40-0. Mungkin kalau di film-film itu ada itu solid soccer ya, di dalam kenyataannya tidak ada. Lanjut, kita tahu ukuran lapangan ya, standarnya. Kita hanya globalnya saja, rincinya tidak, itu gambarnya kurang jelas itu rincian. Rinciannya dari gawang, titik penalti, lebar panjang kotak penalti dan sebagainya. Tapi kita hanya lapangannya saja, itu ukuran panjang 90 sampai 120 meter. Untuk ukuran lebarnya 45 sampai 90 meter. Lanjut, yaitu gerak dasar menendang bola ya. Apa yang pertama, menggunakan tendangan atau tendangan menggunakan punggung kaki ya. Ada teknik-tekniknya ya menendang bola. Yang kedua, dengan kaki bagian dalam ya. Yang tiga, tendangan kaki bagian luar. Itu teknik-teknik dalam menendang bola ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar menendang tapi ada tekniknya. Kemudian gerak dasar mengoper bola itu hampir sama dengan menendang bola ya, karena hakikatnya dalam mengumpan itu kebanyakan menggunakan kaki, meskipun ada mengumpan menggunakan tangan seperti lemparan ke dalam atau dengan sundulan ya. Tapi kita yang kita bahas adalah menggunakan kaki, itu dengan punggung kaki, dengan kaki bagian dalam serta kaki bagian luar. Lanjut, kita membahas tentang gerak dasar menghentikan bola atau kontrol bola ya. Menghentikan bola, ini bola keras dapat umpan itu ya. Yang pertama, menggunakan kaki. Itu biasanya kalau umpan-umpan datar ya, umpan datar, bola datar itu menggunakan kaki. Kemudian menggunakan paha ya, itu menggunakan paha. Ketiga, menggunakan dada, itu biasanya kalau umpan-umpan lambung ya. Bahkan ada yang menggunakan punggung ya, pundak. Ini yang empat adalah menggunakan kepala. Lanjut, kita persingkat gerak dasar menggiring bola. Sama tadi ya, menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar ya, punggung kaki. Hanya larinya berbeda. Kalau tadi hanya menendang, ini membawa, bolanya dibawa ya. Itu dengan cara untuk menggocek ya, menggocek lawan, itu menggunakan kaki dalam, kaki luar, serta punggung kaki. Kita sering melihat permainan itu dan kita memainkannya, dan kita hanya membahas secara global saja, tidak secara rinci. Mungkin untuk secara rincinya nanti kita untuk lakukan di lapangan bersama-sama, itu langsung praktek ya.
Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang kedua yaitu permainan bola tangan, kita lanjut pada waktu minggu depan. Nah, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.